Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagus. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Silpi, silakan Silpi pimpin doa. Perhatian, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Adelia, Azkia, Davian, Dwi Prastyo, Puspa, Hairunisa, Lena Patwa, Muhammad Pitra, Muhammad Kesa, Muhammad Yuda, Muhammad Yusef Maulana, Muhammad Yoga, Muhammad Rifki Padilla, Muhammad Rafka, Muhammad Raka Pratama, Muhammad Rizki, Yusef Mukarom, Muhammad Abdallah, Muhammad Sahrul, Najwa Aulia, Nur Pita, Rahmawati, Rama Radiansa, Rehan Fahri, Salmaulia, Sandra, Silpi, Pina Aprilia, Pini Sulastri, Zahra Apriliani, Satri. Oke, beberapa orang tidak masuk sekolah, ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh resiko penggunaan AI yang tidak etis. Siswa dapat menyusun poster edukatif yang menunjukkan pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab. Ya. Jadi nanti dari hasil pembelajaran kalian minimalnya bisa menyebutkan 3 resiko dari penggunaan digitalisasi. Perangkat digital atau di sini adalah AI, ya, kecerdasan artifisial. Etika dan resiko kecerdasan buatan generatif. KA di sini adalah kecerdasan artifisial atau sering kita sebut dengan AI atau AI. Ya, karena tertulis A dan I. Mengubah industri ekonomi dan masyarakat secara revolusioner dengan adopsi cepat seperti ChatGPT. Ada yang pernah menggunakan? Ada yang pernah menggunakan ChatGPT? Menggunakan sebagai apa? Digunakan kanggo naon? Kan? Ngedit foto. Ada yang menggunakan Cici AI? Ada? Cici.
Ya, itu salah satu dari kecerdasan artifisial atau KA. Ya. Nah, kita bicara yang menggunakan atau yang belum menggunakan etika dan resiko. Nah, etika itu naon? Aturan. Resikonya akibat dari menggunakan itu. Apa itu KA generatif? Apa itu KA generatif? AI itu menghasilkan konten seperti teks, gambar, audio, dan kode. Nih. AI yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan kode. ChatGPT, Midjourney, AlphaFold buat protein, mampu meniru kreativitas manusia dan meningkatkan produktivitas hingga 50%. Tadi teh ngedit gambar, ngedit teks, nama mengerjakan soal pun bisa melalui ChatGPT-nya. Bisa. Soal misalkan dikasih soal sama guru. Matematik. Kerjakan di rumah. Dipoto, spread, dipoto. Langsung muncul jawabannya begitu panjang, begitu rinci. Karena yang mengerjakan adalah mesin. Resikonya kalian akan ketergantungan segala sesuatu menggunakan AI. Itu salah satu resikonya, ya. Ini resiko yang pertama. Bias dan diskriminasi. Bias berasal dari data pelatihan yang tidak representatif atau penuh prasangka, memicu keputusan tidak adil seperti dalam rekrutmen Amazon dan algoritma Kompas. Misalkan begini, bias dan diskriminatif. Rizky jarang sekolah. Tapi lamun dikasih tugas, dia selalu nilai tertinggi. Tapi jarang sekolah. Silpi rajin sekolah. Diberi tugas, hasilnya rendah. Guru menilainya Rizky bagus. Karena nilai-nilai yang diberikan adalah yang dihasilkan bagus. Silpi itu jadi cemburu. Si bapak itu mah ngasih nilainya alusan kena Rizky, abong kena hasilnya bagus. Walaupun jarang sekolah, timbullah diskriminasi. Timbul diskriminasi. Walaupun Silpi rajin, tapi hasilnya kurang bagus. Nah, harus memilih yang mana? Harus berpihak ke yang mana? Ke Rizky yang jarang sekolah hasil pekerjaan PR-nya bagus, ataukah memilih Silpi anu rajin sekolah tapi hasil pekerjaan tugasnya rendah? Kita harus memilih siapa? Memilih siapa? Harus memilih Silpi yang terbaik karena dengan datang hadir ke sekolah. Apakah Rizky mengerjakannya real dari hasil pengerjaan pemikiran sendiri? Belum tentu. Tadi teh bisa menggunakan perangkat AI di rumah, jawabannya langsung jadi. Langsung halus, teu kudu bingung. Teu kudu bingung. Jam pertama matematik, subuh can dikerjakeun, langsung foto. Langsung kerjakeun tugas matematik, nah langsung jadi. Salin buru-buru. Tulis. Beresan beres satu. Padahal menggunakan AI. Jadi kejujurannya sedikit. Resiko yang pertama, bias dan diskriminasi. Sekarang bias, resiko yang kedua, misinformasi dan deep fake. Konten palsu sangat realistis, mengancam kepercayaan publik dan reputasi. Ada tidak? Ada tidak? Informasi, konten palsu. Banyak konten-konten yang palsu dan menguntungkan diri sendiri. Kemudian mengancam kepercayaan publik.
Ayeuna ningali di bangsa di IG, YouTube, lihat dulu kontennya asli. Bagaimana cara membuktikannya? Beritana ti saha nu mere beritana, saha nu nyieun beritana, ditujukeun ka saha berita eta teh. Itu. Ya, jadi kalian untuk pengguna media digital, hati-hati di dalam misinformasi, ulah gampang main nyebarkeun. Ulah gampang main share. Bisi berita itu tidak jelas saha nu bikinna. Deepfake pornografi non konsensual meningkat 900%. Nih. Pornografi meningkat 900% tahun 2018. Ayeuna tahun 2025 persenanana Yuda naik turun. Naik. Semakin manusia mengenal dunia digital, konten-konten yang untuk ini pornografi sangat tinggi. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11, nomor 19, nomor 1, yang terakhir adalah nomor 1 tahun 2024. Nah, kalian yang suka bermedia sosial, kade ngedit foto, hati-hati. Ya, jangan sembarangan mengedit foto. Jangan sembarang nu tadina Yuda genut jadi begang, kade genut we, Yuda mah genut gitu nya. Ayeuna dapian leutik ulah jadi dapian jadi genut ulah. Kecuali cek dapian teh pangieunkeun foto urang sina genut teu naon. Ya. Yuda gondrong hayang pangieunkeun foto urang jadi gunuekeun, tapi atas persetujuan dari yang bersangkutan. Ya, hati-hati kalian lamun misalkan daina mah sudah SMP harus mengenal ini. Harus mengenal nomor 1 tahun 2024 yang tahun yang lalu disahkan, ya. Harus hati-hati. Ya, resiko yang ketiga, hak cipta dan kepemilikan intelektual. Dilatih dengan data berhak cipta tanpa izin. Pertanyaan kepemilikan konten AI dan ancaman bagi industri kreatif. Contoh, gugatan Getty Image versus Stability AI. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Najwa nyiptakeun lagu. Tapi buatan sorangan, nulis sorangan, tanpa aya dina Google, tanpa aya dina AI. Nyieun sorangan, patenkeun. Supaya aya anu nyanyikeun lagu eta, Najwa menang bayaran, menang royalti. Itu. Semacam sekarang rame. Bangsa masyarakat biasa menyanyikan lagu, maka didenda. Bangsa semacam nyanyikan lagu siapa? Dewa Ahmad Dhani. Kemarin kan rame, nu nyanyikan kudu bayar royalti gitu. Nah, karena adanya undang-undang ini. Ada undang-undang ini, jadi ulah sembarangan menyanyikan lagu orang tanpa seizin yang mempunyai lagu. Itu ya. Kemudian kelas ini akan membuat sebuah lagu khusus yang kelas kalian sok bikin lagu menggunakan AI. Ini resikonya. Resiko operasional, keamanan dan penyalahgunaan, pembuatan kode berbahaya, dan phishing. Apa phishing? Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Silpi, betul. Selamat Ibu Silpi mendapatkan hadiah 200 juta rupiah. Apakah hadiah ini akan diambil oleh Ibu Silpi? Ya, mau. Baik Ibu Silpi, silahkan isi data-data yang kami kirimkan, Pak Reman. Kirimkan data ke Silpi teh, ku Silpi di data, diisi data, nah, kirimkan deh. Oke Bu Silpi, kami proses persetujuannya. Kalau Bu Silpi ingin uang ini dicairkan cepat, silahkan Bu Silpi
mentransfer dana administrasi 10 juta. Ohnya buru-buru silpi teh ka ATM, transfer 10 juta ka nomor rekening anu dibere ku penelepon. Beres, nelpon, uang sudah ditransfer, mati pasti telepon ku silpi teh saja masih kena can datang ya transferan 200 juta teh. Silpi geus kena ku phishing. Eta anu kitu ngaranna phishing. Tapi lewat telepon. Eksploitasi kerentanan sistem. Nah, kerentanan sistem. WA tiasa dibajak teh. Bisa dibajak tuh WA? Bisa. Email, tiasa diretas, email, Gmail, bisa dibajak? Bisa. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, komodi aya nu disebut ngaranna AI, bisa ditembus. Ya, makanya hati-hati. Kekhawatiran privasi data. Yuda, data Yuda pernah kasebar teh acan? Data Yuda, data privasi Yuda pernah kesebar tacan ke orang lain. Yakin? Yakin? Secara tidak langsung data kita itu ada di orang lain. Anu pernah sakit, ke rumah sakit di data saha nami, saha nama orang tua, tanggal lahir sabaraha, eta teh privasi. Data privasi, kalian pasti nggak saya di batur. Beli motor, cek dealer teh bade atas nami saha, bade atas nami Yuda, cek orang tua teh. Cobi tiasa getos gaduh KTP tak acan da pelajar keneh kartu keluargana, dibikin kartu keluarga. Dina kartu keluarga ya naon? Alamat, RT RW, kode pos, nama orang tua, aya nik, aya tanggal lahir, aya ngaran aki nini urang, aya ngaran adi urang, lamun boga adi, lamun aya golongan darah urang aya, dibikin ke batur, tersebar mah, secara tidak langsung tersebar data urang ke orang lain, makanya hati-hati. Serangan cyber, nah naik hingga 40%. Ya, anu meretas nih, yang meretas. Mitigasi dan prinsip AI bertanggung jawab. 1. Transparansi. Jelaskan cara kerja dan batasan AI dengan jelas kepada pengguna. Regulasi, implementasikan kebijakan seperti AI dan pedoman nasional, audit independensi. Tata kelola data, kurasi data lakukan debasing pada data pelatihan, pengawasan manusia, verifikasi dan intervensi kritis. Tadi teh lamun aya informasi kudu diolah, kudu dicerna, kudu disaring. Ulah asal menerima. Oke, kita coba tadi. Untuk ini contoh gambar yang tadi. Kita buktikan gambar yang ini fake atau real. Kita coba ya. Kita buktikan. Yang mengatakan real berapa orang? Cung. Gambar ini yang real berapa orang? Cung. Acungkan tangan siapa yang ini menyebutkan ini gambar real? Asli. Siapa? Yang fake. Bahwa ini gambar fake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisana real. Kita coba apakah benar ini adalah foto yang real? Apakah ini foto real? Kita masukkan. Hasilnya apa? Karena dia sekarang AI, ini AI ya.
kita menggunakan AI mendeteksi bahwa gambar ini fake atau real, asli atau bukan. Bahwa ini adalah gambar fake. Ini AI hasil editan 99%. Ya. Jadi yang Rina cuma 1%. Jadi ini sudah hampir sempurna. Di sini yang lainnya hanya 1%. Ya. Ini hasil dari AI. Hanya dari gambar saja. AI bisa mendeteksi apa selain gambar? Video. Kemudian suara. Kemudian teks bisa dideteksi oleh AI bahwa itu jiplakan atau bukan, kopas dari orang lain atau bukan, ya. Jadi di dalam etika dan resiko ya seperti ini. Resikonya kita bisa cepat bahwa ini membuktikan ini asli atau bukan. Ini dari mana 99% yang mana saja yang dikatakan fake-nya atau palsunya. Nah, kelihatan? Nah, yang dilingkari ini yang dinyatakan fake. Yang dilingkari. Yang pertama adalah ada berapa? Ada berapa? Ada 12. Yang pertama adalah ini. Lutut, siku. Ini nempel. Yang kedua, tangan nih. Tangan si bapaknya. Tangan si bapaknya nih. Tidak sempurna nih. Jarinanya. Jarina. Yang ketiga, untung. Cek nama bunda ini. Lihat. Jarina ini bersatu. Jarina ngahiji lempeng jadi temisah. Temisah jadi ngahiji gitu tah. Jadi lempeng tanpa memisah antara jari kiri dan kanan. Yang keempat nih, tangan nih. Ongkoh budak. Ini anak-anak. Tapi lengannya besar, lengannya besar, ya besar lengannya. Jadi jika dewasa terus ya, nih kaki si anak, kaki si gadis ini. Keenam, ini lihat kaki si anaknya di bawah. 7, nih kaki si bapaknya. 8 sama kaki, 9 sama kaki anak. Ini kaki yang kiri apa kaki yang kanan? Mana kaki kiri kaki kanan? Sampai anu sabelana di mana? Daya. 10. Mastaka budak ieu tah. Ya, ek coplok. 11 di dia tah. 12 atos brewokna di luhur. Kita lihat nih 1 dan 4 jari tangan terlihat tidak realistis baik dari segi bentuk, jumlah dan cara memegang. 5 sampai 8 pasangan sepatu jika dilihat secara seksama bentuknya tidak sama nih ini bentuknya itu sama. Nomor 8 kaki anak terlihat hanya 1 dan kaki satunya tampak menyatu dengan kaki orang dewasa. Ngahiji cenah sukuna nate. Nomor 10 posisi kepala anak terlihat kurang realistis. Nomor 10 terlihat tidak menyatu dengan badan. Nomor 10 mana? Jadi ngalek-lek jika arek murag gitu si huluna teh. Ya. Ku AI mah kadeteksi model gitu teh gitu. Nomor 12, jika diperhatikan bentuk alis dan mata antara kiri dan kanan tidak simetris. Halis cenah tah, nu bapa ieu teh halis. Lain brewokna tapi halisna henteu sarua panjangna.
panjangna teu sarua teu sama lamun halis teh misalkan 3 cm, anu beh sebelah nama kur 2 cm gitu. Jadi dianggap fake. Jadi hasilnya dari AI ini adalah 99% ini adalah fake. Ya. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah ibu-ibu sedang memakan es krim. Fake apa real? Fake apa real? Kan? Kita buktikan. Real. Jadi dianggap real. Karena untuk dari gen AI-nya hanya 2% itu mencerahkan lingkungan sekitar. Face manipulation-nya 4% untuk mencerahkan wajah si nenek-nenek ini. Jadi ente burem gitu, mencerahkan. Iya kan terlalu kasorot matahari jadi dipudarkan. Jadi hanya 4%. Jadi AI generate or defect. Di sini 4% berarti dianggap ini adalah gambar betul, ya, tanpa penuh dengan tadi seperti gambar yang pertama ada 12 editan, 12 ciri bahwa gambar tersebut hasil editan gitu ya. Sangat banyak sekali. Membangun masa depan AI yang etis membawa potensi besar sekaligus resiko signifikan. Kolaborasi lintas sektor sangat krusial dan pengembangan AI yang adil dan aman. Fokus pada AI berpusat pada manusia dengan literasi masyarakat untuk penggunaan yang bijak. Ya. Tadi penggunaan yang bijak. Najwa kerbobo. Pusatri dipoto. Cepret. Tuh tingali Najwa mah bobo nate kieu. Foto sebarkeun kana WA kelas. Pada mentertawakan Najwa. Akhirnya Najwa tidak mau sekolah, malu. Itu sudah pelanggaran dari penggunaan AI itu sendiri. Ya. Jadi harusnya meminta izin. Najwa sok bobo. Kamu tidur yang nyenyak. Nanti setelah kamu tidur nyenyak, aku akan ambil foto wajahmu. Dan aku akan sebar di grup kelas cik Najwa teh, silahkan. Boleh, Satri tidak akan dipersalahkan. Oke, siapa yang bisa menyebutkan 3 resiko dari etika AI? 3 resiko. Apa yang tadi? Apa Najwa? Puspa. Sebutkan 3 resiko etika dari AI. Apa saja? Apa saja? Nih, 3 resiko. 1, bias dan diskriminasi. Yang keduanya, misinformasi dan deepfakes. Yang ketiganya, hak cipta dan kepemilikan intelektual. Ini 3 resiko dari etika dan resiko dari AI. Naon Yuda? 3 resiko teh. 3 resiko teh apa saja? 1, bias dan diskriminasi. Yang kedua apa, Najwa? Yang kedua apa? Misinformasi dan
Peks. Yang ketiga adalah hak cipta dan kepemilikan intelektual. Ya. Apa kepanjangan dari KA? Rizky. Naon KA teh? Apa KA teh? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau AI. Ya. AI itu kepanjangan dari apa? Artificial Intelligence. Ya, AI dengan KA itu sama-sama saja. Oke, sekarang dari yang disampaikan tentang etika dan resiko dari perempuan, siapa yang akan menyampaikan rangkuman dari etika dan resiko kecerdasan buatan? Siapa? Silpi? Rangkumannya apa? Laki-laki? Bau siapa yang menyampaikan rangkumannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi etika dan resiko itu apa? Pi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah membangun masa depan AI yang etis. 1. Kecerdasan AI generatif membawa potensi besar sekaligus risiko signifikan. 2. Kolaborasi lintas sektor sangat krusial demi pengembangan AI yang adil dan aman. 3. Fokus pada AI berpusat pada manusia dengan literasi masyarakat untuk penggunaan bijak. Itu adalah kesimpulan dari materi etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ya. Jadi penggunaan mau tidak mau kalian harus, makanya sekarang karena dari penggunaan AI itu ada etika dan resiko, harus hati-hati dalam menggunakan AI. Ya, harus benar-benar resikonya diketahui gitu, baik foto, baik tadi mengerjakan soal gitu. Apabila tidak ada instruksi dari guru, ibu boleh menggunakan chat GPT, kata ibu bapak guru silahkan, mangga kalian menggunakan chat GPT. Tadi apabila terus-terusan menggunakan AI itu tidak baik juga, karena akan menjadi ketergantungan. Setting chat GPT, setting chat GPT. Kan kita punya otak, punya hati, sok gunakan gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit menggunakan AI. Kerugian dari adanya AI seperti itu salah satu kerugiannya. Tapi AI juga ada manfaatnya. Sok, ayeuna mangga ada yang mau ditanyakan dari etika dan resiko AI? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mengerti? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak ada manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.